Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksania Aziza dengan NIM 212277, Prodi PAIH 2022. Mengikuti kegiatan yang telah disampaikan oleh kakak senior, yaitu berupa membuat video ceramah. Baiklah, saya akan memulai video ceramah saya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kakak-kakak sekalian dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Penyayang, yang kasihnya tidak akan pernah hilang dan terlupakan, Zat yang Maha Pengasih dan yang tidak akan pernah pilih kasih, yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang telah menciptakan siang dan malam, sehingga siang tidak pernah mendahului malam dan malam tidak pernah mendahului siang. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan sebuah ceramah saya yang berjudul Mewujudkan Generasi Muda Sehat, Cerdas, dan Berakhlakul Karimah. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini budaya barat sudah banyak memasuki dan mempengaruhi kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, gaya berpakaian. Dan jika pengaruh yang diberikan budaya barat itu positif, maka sangat baik dan sangat bermanfaat bagi kita. Lalu bagaimana pengaruh yang diberikan itu berupa negatif? Tentu saja sangat berpotensi merusak kehidupan umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda masa kini telah banyak terjerumus kepada pergaulan bebas yang telah merusak dirinya sendiri. Tidak hanya merusak dirinya sendiri, juga merusak orang lain. Coba kita perhatikan, banyak generasi muda di luar sana yang terpengaruh negatif oleh budaya barat. Beberapa di antaranya yaitu mereka menggunakan pakaian yang ketat, tawuran, berzina. Na'udzubillahi min zalik. Padahal hal tersebut telah disampaikan Allah dalam firman-Nya, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, kepada sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi itu menjadi rumit karena banyak generasi muda saat ini tidak lagi berpatokan kepada agama. Bahkan hanya sedikit pemahaman mereka terhadap ilmu agama. Kebanyakan mereka melakukan sesuatu itu hanya sekedar ikut-ikutan. Padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Oleh karena itu, teman-teman, disinilah pentingnya untuk kita menjadi generasi muda yang cerdas. Lantas seperti apa sih generasi yang cerdas itu? Generasi muda yang cerdas itu adalah generasi yang mampu membedakan baik dan benarnya sesuatu, yang bukan hanya sekedar pintar, tetapi juga bijak dalam mengaplikasikan ilmu dengan tepat dan benar. Kalau kita lihat pada sisi lain dari pengaruh budaya barat, maka kita akan semakin miris melihatnya. Mengapa? Karena tidak sedikit generasi muda pada masa sekarang ini mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan seperti ganja, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Padahal larangan Allah untuk mabuk dan mengonsumsi obat-obatan keras telah begitu jelas dalam Al-Quran. Sungguh tidak ada kebaikan
dari perbuatan tersebut. Yang ada hanyalah merusak kesehatan mereka. Bagaimana kita mau memimpin umat Islam jika sakit-sakitan? Lagi pula, kata Rasulullah, kesehatan merupakan salah satu nikmat yang penting. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi karena meninggalkannya, karena tidak diperhatikannya, yaitu yang pertama kesehatan dan yang kedua adalah waktu luang. Selain itu, sebagai generasi muda yang merupakan estafet kepemimpinan atau kepemimpinan itu akan berada kepada kita di masa yang akan datang. Sudah seharusnya kita berakhlak baik sesuai dengan tuntunan agama. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling baik dan sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya akhlak yang buruk pada seseorang menunjukkan bahwa semakin jauhnya ia dari agama. Saat ini banyak sekali generasi muda yang belum baik akhlaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, potret bermacam generasi muda yang tadi digambarkan tentu bukanlah hal yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Lalu bagaimana hal atau sesuatu yang diinginkan bangsa Indonesia terhadap generasi muda sekarang? Lalu seperti apa sosok generasi muda yang diharapkan? Ialah generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Maka untuk mewujudkan generasi muda yang berlian seperti ini, terdapat beberapa hal yang harus kita usahakan, yang harus terpenuhi. Yang pertama ialah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Untuk menjadi cerdas, tentu kita harus memiliki ilmu yang banyak terlebih dahulu, terutama dan yang terpenting adalah ilmu agama. Karena kita harus kembali menjadikan Islam sebagai pedoman hidup bagi kita, terutama untuk generasi muda. Yang kedua adalah menjaga kesehatan. Makan dan minumlah apa-apa yang baik dan dihalalkan serta janganlah berlebihan. Bagaimana kita menjadi generasi yang penuh manfaat jika kita sakit-sakitan? Jadi kita harus menjaga kesehatan dan pola makan kita agar kita bisa mengurus atau membentuk negara ini menjadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga ialah perbanyaklah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sebab dengan kebaikan akhlaknya akan menular pada kita, insya Allah. Ya, kita harus berkumpul atau bertukar pikiran kita kepada orang-orang yang soleh, yang mengajak kita kepada hal yang baik, yang mengikuti sunnah Rasul dan segala hal yang baik yang ia lakukan. Dan yang keempat ialah memperbanyak kegiatan positif. Kegiatan positif itu sangat penting bagi kita. Karena daripada kita menghabiskan banyak waktu di depan HP, gadget, menentang Instagram, Facebook, atau main game berjam-jam, lebih baik kita menyibukkan diri kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Contohnya mendengar ceramah Ustaz Hidayat, Ustaz Abdul Somad, masih banyak lagi ustaz-ustaz yang membangkitkan jiwa atau memotivasi diri kita agar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan yang kelima ialah, atau yang terakhir, tentunya kita senantiasa menjaga hati kita agar selalu terhubung dengan Allah, agar kita dimudahkan dan bisa istiqomah menjadi generasi yang muda, yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Yang terakhir itu ialah kita harus selalu beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan selalu beristiqomah berdoa agar kita tidak akan dijauhkan darinya, sehingga kita tidak akan terjerumus kepada hal yang buruk. Maka dari itulah pentingnya akhlak yang baik, cerdas, dan sehat. Kita sebagai generasi muda yang baik, kita harus mengikuti hal-hal yang baik seperti itu juga. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan itu semua dipilih Allah menjadi generasi muda. Kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dipilih Allah menjadi generasi muda harapan bangsa yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Karena kitalah penentu atau tolak ukur nasib masa depan negara kita.
atau bangsa kita yang akan datang. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri karena saya masih dalam proses belajar. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.